Ini dipakai Bang. Tindak pidana narkotika Badan Narkotika Nasional. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kasih Umum, Provinsi maupun elektronik yang berbahagia. Dengan membacakan puji syukur segera dimulai. Pengawali acara hari kronologis kasus oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Bapak Krisna Kera SHRS. Kita akan melakukan press release terkait dengan penangkapan 2 orang tersangka pelaku tindak pidana narkotika. Jadi sebagai gambaran awal, kedua orang tersangka ini kami tangkap pada Sabtu malam dan Minggu dini hari. Tersangka pertama ini ditangkap pada tanggal 28 Sabtu malam, itu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lokasinya adalah di Jalan Maninjau. Ini masuk Kelurahan Kauman, Pekalongan Timur. Kemudian dari hasil perkembangan, kami juga berhasil menangkap tersangka kedua. Tersangka kedua ini ditangkap pada pukul 1.30 WIB. Jadi ini posisinya sudah dini hari, masuk di hari Minggu, tanggal 29 Januari. Nah, tersangka kedua ini ditangkap di salah satu perumahan di wilayah Kelurahan Tirto, Pekalongan Barat. Untuk data terkait kedua tersangka ini, tersangka pertama berinisial UBS, jenis kelamin laki-laki, usia 63 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Sedangkan tersangka kedua berinisial JZ, laki-laki, usia 53 tahun, seorang anggota legislatif Pekalongan. Barang bukti yang berhasil kami amankan, barang bukti narkotika adalah 1 buah klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,50 gram. Barang bukti lainnya berupa 2 buah handphone berikut SIM card, kemudian 2 buah kartu tanda penduduk, dan 1 buah kartu ATM. Nah, sebagai gambaran umum mengenai kronologisnya, jadi informasi yang kami terima itu awalnya berasal dari masyarakat bahwa diduga akan ada peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang di sekitaran wilayah Jalan Maninjau, Kauman. Kemudian menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari Sabtu malam tugas kami melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23 petugas kami mengamankan seseorang bernama UBS di Jalan Maninjau ini. Selanjutnya, petugas juga kemudian melakukan pemeriksaan handphone milik UBS. Nah, di dalam handphonenya tersebut, itu petugas menemukan bukti percakapan yang mengarah kepada petunjuk lokasi keberadaan barang bukti narkotika. Jadi
modus yang digunakan itu adalah sistem tempel, di mana si pembeli ini sudah diberikan informasi terkait dengan lokasi barang narkotika itu ada di mana. Nah, kemudian si pembeli ini harus mencari sendiri lagi narkotika tersebut. Nah, setelah dicari oleh petugas, kemudian berhasil ditemukan satu buah plastik pelit bening berisi narkotika jenis sabu yang dilapisi dengan lakban hitam, ditutupi dengan pecahan genteng di salah satu sudut tembok di sekitaran wilayah Kauman. Kemudian petugas melakukan interogasi awal terhadap UBS. Nah, didapat informasi bahwa paket narkotika ini merupakan pesanan dari seseorang yang bernama JZ. Nah, kemudian pada akhirnya petugas berhasil mengamankan JZ sekitar pukul 1.30 di depan rumah UBS di salah satu perumahan di wilayah Pekalongan Barat. Untuk selanjutnya, kedua tersangka beserta barang bukti yang berhasil diamankan kami bawa ke kantor BNK Batang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terkait dengan dakwaan, kedua tersangka ini didakwa dengan primer pasal 132 ayat 1, junto pasal 114 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1 huruf A. Kemudian terkait dengan dakwaan subsidiar, pasal 132 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian rekan-rekan sekalian, gambaran kronologis dari pengungkapan kasus yang kami lakukan. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan tanggapan yang akan disampaikan oleh pihak BNP Jawa Tengah. Terima kasih. Untuk penjualnya sendiri apakah sudah diketahui, Pak? Nanti setelah ini ya. Oke, siap. Kasino dan rekan penyidik Pak Afif, kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BNK Batang tentang kronologis kejadian. Ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, rekan-rekan sekalian. Saya menyampaikan kebijakan dari pimpinan BNP Jawa Tengah, Bapak Dirjen Pol Heru Pranoto, bahwa masalah narkoba ini sudah menjadi musuh kita bersama dan sudah masuk ke semua kalangan, baik itu artis, penegak hukum, kemudian yang lain-lain, mungkin ada dosen, guru, hakim. Nah, saat ini kita ternyata tangani dan dapati adalah bahwa ada seorang anggota DKP. Ini kita patut prihatin sampai terjadi seperti ini. Kemudian kebijakan dari Bapak Kepala BNP Batang bahwa kita akan menangani, sedang mendalami si tersangka ini, bagaimana keterlibatan dalam masalah narkoba ini. Kalau misalnya keterlibatannya masuk ke jaringan, ya kita proses lanjut. Kemudian apabila tidak, ya kita lakukan proses asesmen. Kita lakukan asesmen untuk mendalami permasalahannya. Mungkin masalah keterlibatan pemakaian narkobanya dan latar belakangnya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk di wilayah Jawa Tengah ini, kami dari BNN akan selalu mengawasi tempat-tempat yang kita duga sebagai tempat yang sering digunakan untuk pemakaian narkotika, seperti tempat hiburan malam, dan tempat-tempat lain.
apabila nanti tempat-tempat itu kita dapati dimanfaatkan, dipakai untuk memakai narkotika, ya nanti akan kita lakukan penegakan hukum seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya juga kita mengawasi bisnis atau usaha-usaha, segala usaha di mana nanti apabila di situ kita dapati setelah melakukan penelitian terlibat pendanaan yang berasal dari hasil bisnis narkotika atau money laundering atau TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ini kita sedang melakukan pendalaman penelitian untuk masalah ini. Demikian rekan wakil pemerintah. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan dari rekan-rekan ini kan mungkin si tersangka UDS ini mendapat barang dari mana, Iya. gitu ya. Iya. Nah, itu pun juga salah satu hal yang pasti ditelusuri oleh petugas. Petugas sudah memiliki gambaran awal terkait dengan orang yang mensuplai narkotika ini, tapi belum dapat diinformasikan saat ini. Pasti perlu pendalaman lebih lanjut. Oke, baik. Nah, terkait dengan status kedua tersangka ini, kalau tadi rekan-rekan ingat, mungkin ya saya sempat menyebutkan bahwa mereka itu didakwa dengan juga pasal 127 ayat 1 huruf A. Ini adalah salah satu pasal yang mengindikasikan bahwa kedua tersangka ini memiliki kemungkinan memang sebagai penyalahguna. Nah, tetapi untuk memastikan lebih lanjut, kami setelah ini akan melakukan tahapan yang namanya itu assessment terpadu, dan itu juga memang merupakan hak dari si tersangka. Untuk proses assessment nantinya tim ini juga akan melibatkan pihak luar, baik dari unsur Polres, kemudian kejaksaan maupun tenaga medis itu. Nah, di dalam assessment itu nanti kita akan bisa melihat sejauh mana kalau kita bicara tingkat ketergantungan terhadap penyalahgunaannya itu seperti apa. Apakah memang masuk dalam kategori berat, sedang atau ringan? Itu dari sisi medis. Kemudian kalau kita melihat dari sisi hukum, maka kedua tersangka ini memiliki keterkaitan dengan jaringan atau sindikat narkoba. Kalau misalkan pertanyaannya apakah mereka menjadi PO? Yes, betul. Jadi memang berdasarkan informasi awal, prinsipnya saya menyebut oknum anggota DPRD kita akan berikan. Proses hukum itu berhenti. Rekomendasi ya. Nah, ini rekomendasi itu sifatnya tanggapan terhadap kondisi baik dari aspek hukum maupun dari aspek medis. Itu akan menjadi salah satu proses hukum nantinya. Hukum itu kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila ada anggota keluarga atau siapa kecandu, itu diharapkan melaporkan ke Tahan Pak. Ini Pak, sebelah ini Pak. Senyum dikit Pak. Gantian Pak. Oke, sip. Terima kasih Pak. Oke. Terkait langkah hukum dari saya dan tim, saya akan mendampingi proses penyidikan dari tahap BNN sampai proses hukum ke tingkat yang lebih lanjut, dan saya akan mengusahakan upaya yang terbaik termasuk rehab. Gitu. Terima kasih. Berarti hanya rehab nantinya bisa ya Pak? Para tersangkanya gimana Pak? Gimana? Harapannya biar bisa direhab Pak. Iya. Proses mengrehab. Iya. Berarti tak akan mengulang lagi atau gimana? Ya, Setelah ditangkap ini? terkait dari
penjelasan tadi dari Pak JZ, beliau meminta maaf kepada keluarga, istri, anak, dan masyarakat Pekalongan pada khususnya terkait perkara yang sedang dihadapi. Mungkin untuk statusnya nantinya akan keluar dari anggota dewan atau gimana Pak? Kalau itu saya belum tahu, Pak. Terima kasih Pak. Soalnya kondisi kesehatannya kurang begitu fit terkait usia. Laman DPRD perlu ya? Goro. Harap perlu.